Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mahbubi dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Galuh Safitri, NIM A5101939. Nama saya Alfian Nanda Sugiarto. Saya dari kelas 4A, NIM A5101941. Perkenalkan, nama saya Inaya Septiani, NIM A510190040. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai bagaimana penyusunan PPI yang sesuai dengan kurikulum modifikasi. Untuk lebih lanjut, mari simak video berikut ini. Yang pertama yaitu PPI, yaitu program pembelajaran individual yang didasarkan pada kebutuhan setiap siswa, berpusat pada siswa, dan bekerja dengan siswa. Nah, siswa yang mengendalikan program dan bukan program yang mengendalikan oleh siswa, karena siswa yang akan dibelajarkan sehingga kebutuhan, perkembangan, dan minat siswa menjadi orientasi dalam mempertimbangkan penyusunan program. Nah, apa sih tujuan dari PPI? Nah, tujuan dari PPI yaitu memiliki tujuan seperti menyelaraskan antara kebutuhan siswa, tugas, dan perkembangan belajar siswa dalam upaya mengembangkan potensi siswa secara optimal. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Sekarang saya akan membahas tentang modifikasi kurikulum. Modifikasi kurikulum yakni kurikulum siswa rata-rata atau reguler disesuaikan dengan kebutuhan atau kemampuan potensi dari ABK. Modifikasi kurikulum ke bawah diberikan kepada peserta didik tunagrahita dan modifikasi kurikulum ke atas untuk peserta didik gifted and talented. Modifikasi kurikulum ini dilakukan terhadap alokasi waktu, isi atau materi kurikulum, proses belajar mengajar, sarana prasarana, lingkungan belajar, dan pengelolaan kelas. Selanjutnya, kenapa harus ada modifikasi kurikulum? Karena kurikulum reguler tidak dapat membuat ABK atau anak kebutuhan khusus menerima dengan baik kurikulum reguler, sehingga diciptakan modifikasi, yaitu modifikasi dalam kurikulum. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Nah, pada pembahasan kali ini yaitu langkah-langkah penyusunan PPI. Menurut Kitano dan Kirby dalam Mulyono, tahun 1995 terdapat 5 langkah utama dalam penyusunan PPI, yaitu yang pertama adalah pembentukan tim PPI. Nah, dalam pembentukan tim PPI ini bersifat multidisipliner dan terdiri dari orang-orang yang bekerja dan yang mempunyai informasi terkait apa yang harus disusun. Nah, kemudian yang kedua adalah menilai kebutuhan. Nah, dalam menilai kebutuhan ini diperlukan adanya observasi terlebih dahulu, kemudian mengumpulkan data. Nah, dari data tersebut kita dari tim PPI itu dapat menilai kebutuhan apa saja sih yang diperlukan oleh siswa begitu. Nah, kemudian mengembangkan tujuan pembelajaran. Nah, dalam mengembangkan tujuan pembelajaran ini seharusnya tujuannya itu relevan, fungsional, dan rasional. Begitu. Kemudian langkah yang keempat adalah merancang metode dan prosedur pembelajaran. Dalam merancang metode dan prosedur pembelajaran ini hendaknya membutuhkan sebuah pendekatan terhadap
terhadap siswa, untuk memotivasi siswa supaya semangat untuk belajar. Kemudian memerlukan media yang mana media itu multifungsi, bisa mencakup aspek afektif, kognitif, dan psikomotor. Kemudian KBM-nya juga secara inovatif, variatif, begitu, sehingga tidak membosankan. Kemudian yang langkah terakhir yaitu menentukan alat evaluasi kemajuan. Nah, dalam evaluasi ini tentu bisa dilaksanakan secara tes tertulis ataupun lisan ataupun perbuatan. Begitu. Nah, tadi sudah sempat saya singgung mengenai pembentukan tim PPI. Nah, idealnya itu yang bersifat multidisipliner ini ya. Kemudian terdiri dari orang-orang yang bekerja dan memiliki informasi untuk dapat dikembangkan lebih lanjut dalam menyusun program secara komprehensif. Nah, apabila kondisi itu tidak memungkinkan, maka bisa dari guru PLB atau guru umum, kemudian kepala sekolah, orang tua. Karena apa? Karena orang-orang ini itu yang sejatinya atau yang sesungguhnya yang memahami seluk-beluk keberadaan ABK itu sendiri. Begitu. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya yang membahas tentang pembentukan tim PPI. Nah, di sini saya akan membahas tentang kepala sekolah. Kepala sekolah itu memiliki dua peran. Peran yang pertama adalah sebagai koordinator dan yang kedua adalah sebagai konsultan. Di mana peran kepala sekolah sebagai koordinator yaitu untuk mengkoordinir baik guru maupun orang tua dalam tim PPI tersebut, dan juga sebagai konsultan di mana untuk menampung aspirasi dan juga menampung semua keluh kesah yang berkaitan dengan program-program yang akan dilaksanakan maupun yang akan dilakukan atau misal yang akan dirancang, itu juga bisa. Nah, itulah peran dari kepala sekolah, teman-teman. Lanjut kepada slide berikutnya, yaitu tentang apa sih yang harus dilakukan sebelum pembentukan tim PPI. Oke, yang pertama yang harus dilakukan adalah pihak sekolah harus mempersiapkan gambaran-gambaran umum masing-masing siswa yang diperoleh berdasarkan hasil asesmen untuk dikonfirmasikan lebih lanjut kepada tim atau orang tua. Yang kedua adalah kuesioner. Kuesioner mengenai harapan-harapan orang tua dan gambaran umum mengenai putra-putrinya, seperti data mengenai keberadaan kondisinya di rumah, di lingkungan masyarakat, atau yang lain sebagainya. Karena hal itu sangat penting untuk menindaklanjuti PMB di sekolah, sehingga di akhir pertemuan diharapkan dicapai kesepakatan mengenai prioritas dan sasaran yang akan ditetapkan dalam PPI. Tadi presentasi dari kelompok kami mengenai bagaimana cara penyusunan PPI yang sesuai dengan kurikulum modifikasi. Apabila teman-teman belum paham atau ada yang perlu ditanyakan, mungkin kalian bisa tanya pada kolom komentar di bawah ini. Nah, cukup sekian dari kami. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.